Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 1E Prodi PGSD. NIM 21014111179. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Republik Indonesia yang telah diakui sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung perkumpulan pergerakan secara sadar mengatakan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pembahasan yang kedua, penggunaan bahasa saat ini. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Kondisi pendidikan bahasa Indonesia di kalangan pelajar dan masyarakat Indonesia pada umumnya ditandai dengan tidak tumbuhnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Belum ditemukan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Kurangnya usaha-usaha terutama yang bersifat individual untuk memahami bahasa Indonesia. Belum tumbuhnya kepercayaan dengan Indonesia dan sikap tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia berperan membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia, seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Pembahasan yang kedua, penggunaan bahasa saat ini. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, kondisi pendidikan bahasa Indonesia di kalangan pelajar dan masyarakat. Di kalangan pelajar dan masyarakat Indonesia pada umumnya ditandai dengan tidak tumbuhnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Belum dia temukannya strategi. Pembahasan yang kedua tentang penggunaan bahasa saat ini. Bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, kondisi pendidikan bahasa Indonesia di kalangan pelajar dan masyarakat Indonesia pada umumnya ditandai dengan tidak tumbuhnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Belum ditemukannya strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Kurangnya usaha-usaha terutama yang bersifat individual untuk memahami bahasa Indonesia. Belum tumbuhnya kepercayaan diri dengan Indonesia dan sikap tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu berperan penting. Bahasa Indonesia membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia melalui menggunakan bahasa Indonesia seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa yang ketiga tentang penggunaan IED. Penggunaan IED sangatlah penting untuk kita membahas kalimat yang sesungguhnya dalam tatanan bahasa Indonesia. Pembahasan yang keempat, bagaimana kalimat efektif dalam tuturan formal. Kalimat efektif yang baik dan benar dalam tutorial formal. Kalimat formal adalah kalimat yang memakai kata baku dan tidak memakai kata-kata yang terlalu berlebihan. Pembahasan yang kelima, apakah pemakaian bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Menurut saya, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah harus kita pertahankan.
Karena penggunaan bahasa Indonesia ini sangatlah penting, dan penggunaan bahasa Indonesia resmi yang kita pakai dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari. Pembahasan yang terakhir, bagaimana kondisi pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Di zaman sekarang sangatlah memperhatikan karena teknologi semakin berkembang, kurangnya memperdulikan bahasa Indonesia yang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.